Kota Palangkaraya yang dikenal dengan julukan Kota Cantik merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan data statistik tahun 2020, jumlah penduduknya adalah 2,66 juta jiwa dengan luas wilayah 153.564 km persegi. Secara administratif, Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota, 136 kecamatan, 138 kelurahan, dan 1.574 desa. Kalimantan Tengah juga terkenal akan kekayaan budayanya, adat istiadat, tari-tarian, bermacam suku dan bahasa, makanan tradisionalnya, batik khas ukirannya, dan juga hukum adat yang berlaku. Salah satu tradisi yang khas adalah upacara perkawinan adat. Berangkat dari mitos suci Dayak dan legenda suku Dayak, ada 2 pribadi, laki-laki bernama Tunggul Garing dan perempuan bernama Kahukup Bungking Garing. Mereka mempunyai ketertarikan satu dengan yang lain atau saling jatuh cinta lazimnya manusia berlawan jenis. Kemudian terjadilah kesatuan atau kahinjan. Pada waktu itu tidak ada aturan-aturan yang mendasarinya. Apa yang terjadi? Buah daripada cinta mereka itu tidak pernah sempurna. Ketika Kahukup Bungking Garing hamil, mengalami keguguran, dan apabila keguguran itu terjadi ke tanah, maka menjadi kutu tanah. Jika terkena atau tertumpah air, menjadi kutu air. Kemudian menjadi makhluk yang suka mengganggu, bukan manusia semacam roh-roh jahat. Kejadian ini membuat prihatin Ranying Hatala, penguasa langit. Kemudian ia memanggil Sahawung dan menugaskan Sahawung membawa ketentuan-ketentuan berhubungan dengan apabila menyatukan 2 pribadi, laki dan perempuan, suami istri yang disebut dengan rujik pengawin atau disebut isyarat sikap moral yang harus dipersiapkan pihak laki-laki ketika akan mengambil seorang perempuan menjadi istrinya. Dalam perkembangannya, karena berbicara adat, berbicara hukum, hukum adat sifatnya tumbuh, berkembang, dinamis, dan adaptif. Yang terakhir itu adalah adaptif, bersesuaian dengan ketika suku Dayak sudah menerima agama yang sebelumnya disebut Kaharingan atau agama Helo. Setelah mereka menerima agama, ada Dayak Kristen, Islam, maka tidak lagi digunakan istilah kawin adat bagi mereka yang menerima agama-agama lain. Itu menggunakan istilah pemenuhan jalan hadat. Perkawinan menurut adat Dayak Ngaju merupakan tata cara atau tradisi suku Dayak Ngaju di daerah Kalimantan Tengah. Ada istilah mengarangkan pembelum atau merencanakan apenghidupan atau manampa kabali baloh, membuat periok panci sendiri. Artinya bahwa perkawinan itu tidak lain dari mendirikan sebuah kehidupan berumah tangga. Bagi orang Dayak Ngaju, tujuan pernikahan itu sendiri adalah 1. Menurut pandangan orang Dayak Ngaju, perkawinan adalah sesuatu yang luhur dan kudus. Artinya perkawinan itu berlangsung sekali seumur hidup, kecuali maut yang memisahkan. 2. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan supaya tidak berzina, guna terpelihara ketertiban dalam masyarakat. Dengan adanya perkawinan, diharapkan perbuatan-perbuatan mesum dan tercela dapat terhindari dan dicegah. 3. Untuk berkembang biak dan menghasilkan keturunan generasi ke generasi. Potret garing seperti batang garing yang lurus ke atas itu seperti mata tombak. Mereka harus mengeluarkan dahan atau ranting. Hubungannya dengan keturunan, di mana dahan ini akan menghasilkan dahan lagi, dan seterusnya. Lembaga adat Dayak yang menyelenggarakan proses pernikahan adat Dayak Ngaju adalah Kedamangan. Lembaga ini merupakan suatu lembaga yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat, dan hukum adat wilayah yang terdiri dari desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan tidak dapat dipisahkan. Dalam lembaga Kedamangan dipimpin oleh Damang Kepala Adat dan dibantu oleh Mantir Adat.
Damang kepala adat adalah pimpinan adat dari satu kedamangan yang diangkat atau dipilih berdasarkan hasil pemilihan beberapa desa, kelurahan, kecamatan yang termasuk dalam wilayah kedamangan tersebut. Sementara mantir adalah perangkat adat berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenang dalam menegakkan hukum adat Dayak, termasuk membantu damang kepala adat dalam menyelenggarakan pernikahan adat. Hakumbang Auh atau lamaran awal adalah proses manjakah duit pangumbang atau pemberian uang sebagai simbol katuntun atei atau kesungguhan hati dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Diwakilkan oleh orang tua atau pihak yang diutus untuk menemui pihak keluarga perempuan. Setelah uangnya diterima, maka pihak perempuan akan berdiskusi dengan keluarga besar untuk mengambil keputusan apakah diterima atau tidak dengan batas waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ketika diterima pihak perempuan, maka uang tersebut tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki. Apabila tidak diterima, maka uang tersebut dikembalikan kepada pihak laki-laki. Mamanggul atau pertunangan. Pihak laki-laki bertanya syarat-syarat perkawinan atau jalan hadat yang akan dipenuhi pada saat pesta perkawinan nanti. Jadi, kedua keluarga dimufakatkan atau ditetapkan besar kecilnya pembayaran syarat-syarat di acara pemenuhan jalan hadat nanti. Pada saat ini juga pihak laki-laki menyerahkan kepada perempuan barang-barang syarat pertunangan. Antara lain, sebuah gong dengan berat 5 hingga 10 kg sebagai batu pesek atau tanda ikatan yang memperkuat kedua pihak telah melakukan pertunangan dan berjanji pada waktunya akan melaksanakan perkawinan tersebut. Pakaian sinde mendeng, 1 biji lilis lamiang, uang seberapa yang ada atau tidak ditentukan jumlahnya. 1 ekor ayam dipotong dan diambil darahnya untuk mamalas kedua calon mempelai. Tujuan dari mamalas ini adalah untuk memperkuat ikatan janji pertunangan. Dibuat surat perjanjian pertunangan atau kontrak panggul, di dalamnya berisi syarat-syarat perkawinan, sanksi-sanksi yang dikenakan kepada pihak-pihak yang melanggar perjanjian pertunangan yang menyebabkan batalnya perkawinan. Surat ini juga ditandatangani oleh pihak kedua orang tua calon mempelai dan saksi-saksi dari kedua belah pihak, dan diperkuat oleh kepala adat atau mantir adat. Misek dalam bahasa Dayak artinya adalah bertanya. Kedua belah pihak bertemu untuk saling berdiskusi, menegaskan kembali terkait kepastian acara perkawinan jadi atau tidak dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan pada saat acara mamanggul. Jika jadi sesuai waktu yang disepakati, maka akan dilanjutkan ke acara perkawinan atau pemenuhan jalan hadat menurut adat Dayak Ngaju. Setelah melewati beberapa proses upacara sebelum acara perkawinan, maka kita akan masuk ke dalam upacara puncak perkawinan, yaitu upacara pemenuhan jalan hadat menurut adat Dayak Ngaju. Menjelaskan tahapan acara pemenuhan hukum adat. Keluarga inti dan semua keluarga serta kerabat pengantin laki-laki berkumpul di rumah mempelai laki-laki untuk bersama-sama mengantar keberangkatan pengantin menuju ke rumah pengantin perempuan. Lawang Sakepeng. Di halaman rumah mempelai perempuan ada semacam pintu gerbang dari pelepah atau daun kelapa yang dirintangi dengan benang atau tali atau lawang sakepeng. Sebelum melewati pintu gerbang itu, benang atau tali perintang harus diputuskan oleh ahli pencaksilat utusan dari kedua mempelai.
Makna dari lawang sakepeng ini adalah segala rintangan dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga akan dapat diatasi oleh suami istri senantiasa rukun, bekerja sama, dan saling membantu. Pengantin lumpat. Setelah itu, pengantin akan lumpat atau masuk ke dalam rumah mempelai perempuan. Di kaki tangga laki-laki akan menginjak telur yang telah disiapkan dan dilanjutkan dengan tampung tawar. Maksud kedua upacara untuk memberikan kesehatan serta menjatuhkan segala mara bahaya dari mempelai. Pada upacara ini, Haluang Hapelek, kedua belah pihak mengadakan tawar-menawar mengenai jalan adat yang telah disepakati pada waktu mamanggul atau pertunangan. Mempelai laki-laki disebut tukang sambut atau pihak yang menyanggupi atau tidak, sementara pihak perempuan adalah tukang pelek yang mengajukan atau menuntut syarat-syarat perkawinan. Acara ini diartikan sebagai pihak perempuan menagih atau menerima jalan hadat dari pihak mempelai laki-laki yang sudah ditetapkan atau disepakati dalam perjanjian panggul. Upacara Haluang Hapelek melambangkan suami istri dalam kehidupan bersama nanti akan senantiasa saling mengerti satu dengan yang lainnya, dan segala macam persoalan hendaknya dipecahkan melalui musyawarah suami istri. Adapun macam-macam jalan hadat perkawinan atau syarat-syarat perkawinan suku Dayak Ngaju. 1. Palaku atau mas kawin, besar kecilnya sesuai dengan permintaan dari ibu mempelai perempuan. Biasanya digunakan dengan ukuran gong, misalnya 200 kg, 3.000 kg gong, dan maksimal 5.000 kg gong. Palaku atau mas kawin bisa berupa uang atau kebun atau tanah, atau dinilai dengan emas. Diambil dari harta kekayaan orang tua pihak laki-laki. Palaku sering disebut sebagai galang pambelom atau dasar hidup rumah tangga baru, di mana berkah dan restu dari orang tua sangat diharapkan. 3 pikul gong diganti dengan sebidang tanah ukuran 50 x 125 meter, terletak di jalan Padat Kerja, Tangkiling. 2. Saput adalah pembayaran khusus kepada saudara laki-laki mempelai perempuan, melambangkan penghargaan atau tanda ucapan terima kasih atas kerelaan melepaskan saudara perempuan mereka, atas pemeliharaan mereka terhadap mempelai perempuan. Saput ini bisa berupa 1 set pakaian atau bisa juga dengan uang. Saput lah, dibayar dengan uang sebesar Rp500.000. Nah. 3. Pakaian. Pemberian khusus kepada orang tua mempelai perempuan, melambangkan mempelai laki-laki tidak hanya mengambil anak, tetapi juga menerima orang tua istrinya sebagai orang tuanya sendiri. Pembayaran bisa berupa pakaian atau dinilai dengan uang. Pakaian diuangkan sebesar Rp300.000. 4. Sinjang entang dibayar dengan 1 lembar kain panjang atau bahalai, ditujukan kepada ibu mempelai perempuan, melambangkan rasa hormat dan terima kasih atau penghargaan atas jerih payah seorang ibu dalam melahirkan serta mengasuh anaknya hingga dewasa. Sinjang entang 1 lembar bahalai dan 1 lembar tapih. 5. Lapik luang, selembar kain panjang sebagai alas mangkok besar atau sangku peralatan Haluang Hapelek. Kain panjang ini untuk mempelai perempuan yang melambangkan istri dalam menyambut kelahiran bayi dalam perkawinan itu. Nah, lapik itu luang itu yaitu bahala akan lapik ikan taluang sepanjang orang itu berupa bahala akan lapik sangkut karena. 6. Garantung kuluk pelek, biasa berupa gong atau bisa juga berupa uang atau emas. Pembayaran ini melambangkan tanggung jawab mempelai laki-laki atas perjanjiannya yang diikrarkannya dalam perkawinan tersebut. 1 buah gerantung diganti dengan uang sebesar Rp1.000.000. Bulau Singah Pambalum, pemberian berupa emas minimal 1 keping kurang lebih 2,7 gram yang melambangkan kemurnian cinta kasih suami istri, seperti emas yang tidak pernah berubah atau luntur.
Demikian juga cinta kasih suami istri dalam berumah tangga. Pemberian ini berwujud cincin kawin dan tidak dapat diganti dengan uang. 8. Tutup uan. Pemberian untuk nenek mempelai perempuan berbentuk 2 yat kain hitam, melambangkan bahwa mempelai laki-laki juga menerima nenek sebagai neneknya sendiri. 9. Duit lapik ruji. Pemberian uang logam tetapi bisa diganti dengan uang ini melambangkan kesungguhan suami istri dalam membina kehidupan bersama. Itu lapik ruji. Lapik ruji itu simbol kesejahteraan sebenar. Jadi karena wong pembelum teh, namun TG lu jatah karek kula jalahan hendak misek rugi, kau minjam duit lah yang jatuh. 10. Pinggan panan. Perlengkapan makan minum kedua mempelai berupa piring, mangkok, gelas, sendok, dan lain sebagainya. Digunakan untuk tempat makan bersama kedua mempelai yang melambangkan rezeki dan kerukunan hidup suami istri. 11. Timbuk tangga atau duit turus. Terdiri dari uang kecil, jumlahnya ditentukan oleh kedua belah pihak. Uang ini akan dibagikan selesai upacara perkawinan kepada orang-orang yang hadir. Maksudnya agar semua orang yang hadir menerima uang tersebut dan menyaksikan ikatan perjanjian kedua mempelai. 12. Jangkut amak. Biaya tempat tidur mempelai, pembayaran dilakukan sebelum acara perkawinan. 13. Rapin tuak. Biaya untuk membuat minuman keras dapat diserahkan sebelum pesta perkawinan, atau bisa juga minuman itu dibawa langsung oleh pihak laki-laki pada saat acara berlangsung. 14. Batu kaja. Biasanya ditetapkan dengan benda adat atau gong, atau dengan emas murni yang besar jumlahnya ditetapkan atas mufakat kedua pihak. Pembayarannya dilakukan pada acara mampak aja menantu. Maknanya adalah pihak laki-laki menerima perempuan menjadi anggota keluarga mereka. 15. Bulau kandung atau panginan jandau. Artinya biaya untuk jamuan dalam pesta perkawinan. Pembayaran dilakukan sebelum pesta berlangsung dan dapat dimufakatkan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak tergantung perjanjian pada surat panggul atau pertunangan. Setelah selesai semua rangkaian serah terima jalan hadat perkawinan, maka mempelai perempuan keluar dari kamar dan duduk bersanding di samping mempelai laki-laki. Setelah itu dilakukan prosesi pembacaan surat perjanjian kawin, Surat perjanjian pemenuhan jalan hadat menurut adat Dayak Ngaju. Kemudian ditandatangani oleh kedua mempelai, saksi-saksi, serta damang dan mantir adat. Au pandahan, pengukuhan dan nasihat-nasihat dari damang dan mantir adat yang mewakili kepada kedua mempelai. Mandehen kepakat apambelum pahari me yogi dengan pahari Yesi Mardianti Sulistria. Manuntung tiruk itung kanahwang ketundwe. Jejari malalus pangawin manumun adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah. Tampung tawar. Setelah itu kedua mempelai duduk bersanding menghadap arah matahari terbit. Maknanya sama seperti matahari terbit, maka segala untung dan rezeki datang kepada mempelai dalam membina rumah tangga mereka. Maja atau pakaja ialah bertandang ke rumah orang tua pihak laki-laki. Acara ini melambangkan keluarga pihak laki-laki telah menerima dia menjadi anggota keluarga mereka dan tidak ada batasan apa-apa di antara mereka. Dalam acara ini, di halaman rumah orang tua laki-laki memparasih paye atau membersihkan kaki kedua pengantin. Setelah bersih, orang tua pihak laki-laki mengajak pengantin masuk secara khusus, perempuan masuk ke dalam rumah untuk berkeliling rumah dan memperkenalkan seisi rumah. Setelah selesai berkeliling sekitar rumah sampai dapur, maka selanjutnya acara tampung tawar atau memberikan doa kepada kedua pengantin. Yang terakhir, ibu pihak laki-laki memberikan batun kaja yang telah ditetapkan pada saat acara haluang hapelek. Bisa berupa gong, emas, atau uang dengan harga yang sama.
Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai aturan agama, hukum kepercayaan atau adat, dan hukum sipil atau hukum pemerintah. Idealnya harus dilaksanakan 3 pilar itu. Karena berbicara soal belum bahadat atau hidup beradat, itu hubungan damai dengan Tuhan, damai dengan manusia, dan damai roh-roh keyakinan zaman dulu. Sadarlah jika kita tidak menjaga dan melestarikannya, semua harta warisan kita akan terbuang sia-sia oleh waktu dan perkembangan zamannya.